Bapak Ibu, untuk keberkahan kita semua, mari bersama kita mengawali di hari pertama, di sinkronus pertama di pelatihan ini, dengan bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, izinkan saya meng-share hal-hal yang hendaknya kita pahami selama 10 hari ini, Bapak Ibu. Orientasi pelatihan ini, semoga slide-nya sudah tampak di Bapak Ibu. Sudah, Bu. Baik. Bapak Ibu, pelatihan ini mesti difahami orientasinya. Di sesi orientasi pelatihan ini, hendaknya Bapak Ibu, kita semua mengetahui apa tujuan pelatihan ini, apa konten pelatihan ini, bagaimana proses pelatihan ini, apa yang dievaluasi dan bagaimana cara mengevaluasi pelatihan ini. Serta kita pun hendaknya dihantarkan melalui pelatihan ini mampu menyusun rencana belajar kita. Selalu saya upayakan di hari pertama, di kegiatan apapun, agar semua yang terlibat di dalamnya, baik instruktur, admin, atau Bapak Ibu peserta, itu memahami dengan utuh tujuan dari pelatihan ini. Konten dari pelatihan ini, bagaimana proses pelatihan ini, apa yang akan dievaluasi dan bagaimana cara mengevaluasinya, serta akhirnya bagaimana agar kita mampu menyusun rencana belajar kita, Bapak Ibu. Pada sesi sinkronus ini, Bapak Ibu, kita akan melampaui 3 JP, 4 JP dengan tadi 1 JP di pembukaan, pengantar tentang kebijakan program ini. Kemudian kita sekarang sudah mengawali tentang sinkronus berkenaan dengan orientasi pelatihan, dan insya Allah akan kita lampaui 2 JP, Bapak Ibu. 2 JP-nya itu 1 JP-nya 45 menit, 2 JP-nya 90 menit. Jadi insya Allah di waktu 90 menit, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk memahami hal-hal yang sudah tertuang dalam tujuan tadi dan sudah kita simak. 1 JP-nya Bapak Ibu setelah selesai kita nanti orientasi pelatihan, Bapak Ibu akan dihantarkan untuk mengisi pre-test atau tes awal. Tes awal itu lamanya 1 JP. Oleh karena itu, siap-siap Bapak Ibu, mari kita bersama untuk satu persatu menelaah tentang orientasi pelatihan ini. Bapak Ibu, ada 7 yang akan kita lalui di sesi orientasi pelatihan ini. Yang pertama, pembukaan dan penyampaian agenda sesi. Tidak ada istilah Bapak Ibu tidak bisa mengerjakan tugas, tidak ada istilah Bapak Ibu tidak dapat mengikuti dari sesi ke sesi, baik itu sinkronus maupun asinkronus. Kemudian agenda yang ketiga, nanti setelah perkenalan Bapak Ibu, kita akan menelaah, menyimak bersama mengenai tujuan, proses, alur, dan evaluasi pelatihan. Setelah itu Bapak Ibu, kita akan berupaya untuk memastikan setiap diri kita semua, setiap diri Bapak Ibu, untuk memetakan harapan pelatihan ini apa, kekhawatiran dalam pelatihan ini apa.
Nanti Bapak Ibu menulis di chat yang ada di Google Meet ini, yang ada di sebelah bawah atau sebelah kanan. Nanti Bapak Ibu nulis di chat nanti setelah dikasih instruksi bersama. Setelah menuliskan harapan dan kekhawatiran Bapak Ibu, kita akan bersama membangun sebuah kesepakatan kelas. Apa yang akan kita sepakati selama sinkronus dan asinkronus, termasuk Bapak Ibu nanti akan menyepakati siapa petugas piket di setiap harinya. Mulai hari esok, hari kedua, sampai hari ke-10, siapa yang bertugas untuk mengingatkan tugas-tugas, kemudian petugas ice breaking, kemudian petugas doa, dan moderator yang presentasi nanti setiap Bapak Ibu harus disepakati dan ditentukan sejak hari ini Bapak Ibu. Jadi hari ini harus sudah memastikan kita punya kesepakatan kelas termasuk jadwal piket. Yang keenam Bapak Ibu nanti akan diarahkan untuk menyusun rencana belajar dalam proses pelatihan selama 10 hari ini. Dan terakhir kita akan menutup sinkronus dengan menghantarkan Bapak Ibu ke sesi asinkronus. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai dengan satu sama lain saling berkenalan Bapak Ibu. Karena durasi yang diharapkan efektif, maka Bapak Ibu diharapkan memperkenalkan diri dengan menyebut nama dan instansi, serta Bapak Ibu mengemukakan yang nama panggilan. Tetapi yang paling penting adalah nama dan instansi dari Bapak Ibu. Baik, saya akan persilahkan dan kita akan mulai sesi perkenalan Bapak Ibu. Alhamdulillah kita sudah hadir 18 Bapak Ibu. Silakan mau masing-masing secara inisiatif sendiri untuk mengenalkan diri atau dipandu sama saya. Silakan Bapak Ibu. Saya sih berharap Bapak Ibu punya inisiatif. Dipandu biar tertib ya. Baik Bapak Ibu. Tapi terlebih dahulu saya tanya, apa Bapak Ibu hafal nomor urut masing-masing, 1, 2 dan seterusnya? Enggak, Bu. Enggak, belum ya. Tidak. Belum ya. Baik. Baik, kalau begitu saya akan mulai dari nanti saya dan Pak Yuan itu terakhir Bapak Ibu ya. Sekarang Bapak Ibu dulu. Dilanjutkan sama Pak Alex Chandra. Ini betul lah namanya Alex Chandra ya? Ya, Bu. Bangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alex Chandra, berasal dari SMK Negeri 2 Padang. Panggilan Alex. Terima kasih. Pak Alex Chandra dari Padang ya? Ya, Bu. Bekasi, Padang. Biar saya mengenali masing-masing asal Bapak Ibu. Bu Andrea Lestari, mangga. Silakan. Bu Andrea Lestari, mangga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Andrea dari SMA Negeri 10 Bengkulu Selatan. Asalnya dari Bengkulu. Baik, Bu Andrea dari Bengkulu ya. Bu Andrea, semoga sinyalnya bagus ya. Jaringannya semoga bagus. Perjuangan memang. Pak Ayub, dipersilahkan. Halo. Yang lain di mute. Mohon yang lain di mute. Pak Ayub silakan.
Suaranya kurang kedengaran Pak Ayub. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon videonya dibuka Pak Ayub. Kameranya dibuka. Ya, biar kita silaturahim. Ya, Silakan. Perkenalkan, nama saya Ayub Wahyullah. Saya dari SMK Angkasa 1 Margahayu, Lanud Sulaiman, Kabupaten Bandung. Nama singkat Ayub. Terima kasih. Baik. Terima kasih Kabupaten Bandung, Bengkulu, Padang, Bekasi. Pak Daud, dipersilakan. Yang lain mohon di-mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Daud Syarifuddin dari SMK Dharma Kusuma Cianjur. Cianjur ya. Ya betul. Baik, terima kasih. Bu Erma silahkan. Bu Erma. Bu Erma belum respon. Pak Faizal. Silakan. Ya, perkenalkan Ibu dan Bapak Ibu sekalian. Nama saya Faizal Rizky Sawaludin. Saya dari instansi SMK Karya Pembangunan Baros Arjasari, Kabupaten Bandung. Arjasari terima kasih. Ya, Bu. Baik. Bu Erma tadi sudah membuka. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dibesarin. Nama saya Erma Yunita dari SMK Taman Siswa Ranca Ekek. Oh, Ranca. Nama singkat Erma. Kabupaten Bandung ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullah. Bu Fitriah, mangga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Kenalkan semuanya Bapak Ibu, saya Fitriah Fajar dari SMKN 1 Katapang, Kabupaten Bandung. Sama-sama dengan Bu Erma, tadi Pak Ayub, kemudian siapa lagi yang dari Arjasari. Salam silaturahmi Ibu, bisa ketemu walaupun virtual ya. Dulu sempat diajar sama Ibu waktu kuliah. Oh gitu. Ya. Alhamdulillah tepang deuinya Bu. Ketemu lagi Bapak Ibu. Iya, silaturahmi. Panggilan ya. Fitri aja. Ya. Baik Bu. Pak Jalaluddin dipersilakan. Yang lainnya mohon di-mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ta'aruf semuanya. Nama saya Jalaluddin, instansi dari SMKN 1 Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Cianjur ya. Nama keren saya Mang Jalal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad Rifal dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Muhammad Rifal. Saya perwakilan dari SMKN 11 Bandung. Bandung ya. Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Bandung. Kota Bandung. Iya, Kota Bandung, Bu. Baik. Pak Rifal ya. Ya, nuhun. Baik, dipersilahkan. Ini siapa? Saka Al TV. Saka Al TV siapa ini? Pak Saka Al TV. Ini sepertinya belum di-rename. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon di-on-kan kameranya sebentar aja. Iya, biar kita nanti rename yang nama lengkap. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Syarifuddin dari SMK PGRI 1 Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Terima kasih. Nanti di-rename ya Pak. Bu Siti Sadiah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak. Ya, maaf ini komputer sayanya laptop sayanya lagi ada masalah, jadi
Jadi pinjam batu yang Nggak lain. apa-apa, tapi pakai akun Bapak dan di rename ya. Nama saya Abdul Haris dari SMK 2 LPPM RI Majalaya. Majalaya ya. Kabupaten Bandung. Oke. Kabupaten Bandung. Bapak teh sama siapa? Abdul Haris. Abdul Haris ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Susi, dipersilakan. Bu Susi sudah bersama kami. Belum? Bu Winda silakan. Windas ini yang akunnya Windas siapa? Bapak atau Ibu? Saya ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Winda Ulansari, instansi saya dari SMK Taruna Terpadu 1 atau Borces. Daerah mana Bu? Daerah Bogor. Bogor ya? Kabupaten Bogor. Iya Ibu. Bogor. Baik. Bu Susi dipersilakan Bu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Susi Mulyani dari SMK Bina Nusantara Subang. Subang, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yuan, saya undang Pak Yuan untuk memperkenalkan diri. Kita baru di GWA. Pak Yuan boleh tunjukkan kepada kami. Pak Yuan yang baik itu yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Yuanda Fajar Priyanda, admin dari PM4 Tekad Sekolah PLB. Semangat Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yuan. Bapak Ibu, nanti kita akan bersama Pak Yuan selama 10 hari, bahkan mungkin melampaui 10 hari untuk kesuksesan kita di pelatihan ini. Dia luar biasa, sudah mendampingi Bapak Ibu sebelumnya di 10 hari sebelumnya, dan alhamdulillah mereka semuanya dihantarkan sukses mampu mengikuti pelatihan ini berkat keuletan, kesabaran, kepiawaian, dan kemahiran Pak Yuan. Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan diri. Saya Andewi Suhartini. Saya orang Subang. Saya dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sekarang di Pascasarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan insya Allah akan membersamai Bapak Ibu selama 10 hari. Baik, Bapak Ibu, Bu Sri mohon di-mute. Bapak Ibu yang lain mohon di-mute. Bu Susi mohon di-mute. Baik Bapak Ibu, kita sudah melampaui sesi perkenalan. Semoga Bapak Ibu mengingat satu persatu bahwa kita baru hadir 19 orang Bapak Ibu, harusnya 23 orang. Harusnya 23 orang, berarti 4 Bapak Ibu belum hadir. Semoga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Jamhuri. Iya, maaf, itu saya tadi belum perkenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nama Jamhuri, panggilannya Pak Jemi, dari instansi SMK Taruna Bakti Cikarang. Cikarang ya? Iya, SMK Taruna Bakti Cikarang. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, maaf ini kita, iya Bu. Saya Bu Eli belum ya? tadi Bu. Belum di absen, belum memperkenalkan diri. Kelewat. Silakan Ibu. Bu Eli mangga Bu. Iya. Mangga. Saya Eli Usdiana Bu, biasa dipanggil dengan Ibu Eli. Betul. Dari SMK Negeri 1 Bengkulu Selatan. Bengkulu Selatan Bu, tepatnya. Siap. Oh iya, terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Ibu, masih ada yang terlewat tadi?
Dipersilakan Bapak Ibu. Sudah ya. Nanti kalau ada lagi yang ini Anah Muawanah khawatir terlewat sama saya, silakan. Bu Anah, tadi belum? Ya ini ada gangguan tadi. Ibu silakan perkenalan Bu. Namanya melengkap dan dari instansi mana? Bu Ana, silahkan. Bu Ana? Mungkin masih ada kendala Bapak Ibu, baik. Nanti sambil berjalan ketika Bu Ana sudah bisa bersama dengan kita, jaringannya bagus, kita akan persilahkan. Bapak Ibu, Allah sudah mengumpulkan kita semua di kelas ini. Ada yang dari Bekasi, ada yang dari Padang, ada yang dari Bengkulu, Bengkulu Selatan, ada dari Kabupaten Bandung, ada dari Kota Bandung, Bapak Ibu, ada dari Cianjur, Indramayu, Bogor, Cikarang, Subang, Bekasi. Tidak mudah jika kita merencanakan sendiri untuk bersama-sama di pelatihan, kecuali hakikatnya berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selama 10 hari ini terbangun silaturahim di antara kita, bukan hanya terlepas setelah 10 hari, tetapi silaturahim menjadi guru penggerak dan saling mensupport untuk memberdayakan diri di tugas di tempat masing-masing dengan terus menjalin silaturahim walaupun selepas 10 hari Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita sudah perkenalan, semoga menjadi awal sebuah semangat, awal sebuah kekompakan kita bahwa kita tidak hendak berkompetisi, tapi kita hendak berkolaborasi. Kita hendak membuat diri satu sama lain saling mengisi dan mewujud menjadi profil guru penggerak sesuai dengan yang ditargetkan oleh niat mulia program ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, pada kesempatan pelatihan ini, capaian akhir yang hendak kita proses agar melekat pada diri kita. Karena posisi kita sebagai guru, Bapak Ibu GPAI, maka kita dituntut melalui program ini untuk memahami filosofi pembelajaran yang memerdekakan. Ini istilah yang mesti melekat pada benak kita semua, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai peserta diantarkan untuk memahami filosofi pembelajaran yang memerdekakan. Bukan pembelajaran yang memenjarakan, tapi pembelajaran yang memerdekakan. Profil pelajar Pancasila juga hendaknya kita pahami dan implikasi filosofi pembelajaran memerdekakan serta profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran. Jadi besarannya Bapak Ibu, capaian akhir dari pelatihan ini adalah hendaknya kita memastikan paham tentang filosofi pembelajaran yang memerdekakan, tentang profil pelajar Pancasila, dan tentang implikasi filosofi pembelajaran yang memerdekakan dan profil pelajar Pancasila yang sudah kita pahami dalam pembelajaran. Tentunya dalam hal ini adalah pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, Bapak Ibu. Bapak Ibu, tiap modul selama 10 hari, kita akan dihantarkan untuk mencapai capaian pembelajaran berikut. Tadi kita sudah menyimak kebijakan program sekolah penggerak pada saat pembukaan. Di orientasi pelatihan hari ini, Bapak Ibu, ditujukan agar kita semua mengetahui tujuan, konten, proses, dan evaluasi pelatihan serta mampu menyusun rencana belajar. Tadi sudah dikemukakan di awal. Kemudian hari berikutnya Bapak Ibu itu temanya berkenaan dengan pendidikan yang memerdekakan. Tema sesi pendidikan yang memerdekakan itu
akan mengantarkan kita mampu merefleksikan nilai dan filosofi Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu sebagai Menteri Pendidikan Nasional pertama. Dengan perannya sebagai guru atau pendidik SMK di sini atau kepala sekolah, kita kebetulan pendidik SMK, dan merumuskan strategi pembelajaran yang sesuai dengan nilai dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, di hari berikutnya kita akan memahami berkenaan dengan materi kunci kerangka kurikulum. Melalui materi ini dan proses yang kita lalui nanti akan dihantarkan kepada kita untuk memahami dasar kurikulum sekolah penggerak, serta peran dan fungsi pemangku kepentingan dari tingkat pusat sampai satuan pendidikan dalam menciptakan pembelajaran dan asesmen yang berpusat pada murid. Kemudian hari berikutnya kita akan mengkaji berkenaan dengan capaian pembelajaran dan capaian pembelajaran melalui pelatihan ini yang hendak melekat pada kita adalah kita mampu menggunakan pembelajaran untuk mengidentifikasi rasional, tujuan, karakteristik, dan elemen capaian pembelajaran pada mata pelajaran yang diampu Bapak Ibu. Kita sebagai peserta mampu mengaitkan peranan capaian pembelajaran sesuai dengan tingkat pencapaian siswa, baik kebutuhannya, kecepatannya, gaya belajarnya sesuai dengan fase perkembangan peserta didik kita. Kemudian melalui materi kunci perangkat ajar akan menghantarkan kita mampu memahami prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. ATP itu singkatan dari alur tujuan pembelajaran. Dan modul ajar dari capaian pembelajaran pada mata pelajaran PAI yang kita ampu. Kita pun mampu memilih alur tujuan pembelajaran dan modul ajar serta sumber belajar yang sesuai untuk mendukung pembelajaran yang berpusat pada siswa Bapak Ibu, pada murid. Kemudian yang ketujuh, melalui materi kunci asesmen, kita dihantarkan untuk mampu menggunakan pembelajaran untuk memahami fungsi dan prinsip asesmen dalam pembelajaran dan merancang asesmen pembelajaran yang tepat. Yang kedelapan, melalui materi kunci kurikulum operasional di satuan pendidikan akan menghantarkan kita pada mandiri menggunakan pembelajaran untuk mengetahui peran kurikulum operasional di satuan pendidikan dalam penyusunan KOS itu kurikulum operasional satuan pendidikan sebagai gambaran konsep sekolah yang berpusat pada anak berdasarkan aspirasi dan situasi untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Melalui materi kunci ke-9 Bapak Ibu di hari selanjutnya ada pengenalan literasi digital. Melalui materi kunci ini kita akan memahami peran teknologi dalam peningkatan kualitas pendidikan di satuan pendidikan. Dan yang terakhir, melalui materi kunci pelaksanaan IHT di satuan pendidikan, ini di hari ke-10 Bapak Ibu, kita akan memahami prinsip pembelajaran orang dewasa dan teknik-teknik fasilitasi untuk merancang sebuah pelatihan di satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu, capaian tiap modul di 10 hari ini sudah kita simak barusan, mohon difahami dengan seksama dan kita akan proses dari hari ke hari untuk memastikan bahwa capaian pelatihan ini dapat kita miliki. Bapak Ibu, proses yang akan kita ikuti dalam model pembelajaran di pelatihan ini adalah Bapak Ibu berbasis prinsip umum Bapak Ibu. Nanti ada sinkronus, ada asinkronus Bapak Ibu. Di sinkronus itu nanti Bapak Ibu check in, ada ice breaking, ada kesepakatan kelas, ada refleksi. Materinya diskusi pemahaman, ada presentasi tugas Bapak Ibu, presentasi tugas kelompok, ada juga tugas individu, ada tanya jawab materi, alur belajar harian, diskusi capaian pembelajaran di hari yang bersangkutan. Di asinkronusnya nanti Bapak Ibu ada materi kunci, ada kuis, ada pertanyaan reflektif, ada tugas kelompok, ada refleksi harian, bahkan ada tugas demonstrasi kontekstual ya, tugas individual. Prinsip
dalam pembelajaran pelatihan ini ada yang umum, ada yang khusus, Bapak Ibu. Tapi prinsip umumnya merujuk pada pembelajaran dengan pendekatan andragogi. Bapak Ibu adalah Bapak Ibu guru yang sudah bertahun-tahun mengabdi pada praktik pendidikan dengan konsep yang Bapak Ibu pahami ya dan sudah pelajari. Banyak praktik baik yang sudah Bapak Ibu lakukan. Oleh karena itu pelatihan ini yang tepat adalah pelatihan dengan pendekatan andragogi. Bapak Ibu bisa belajar mandiri, yakni aktif mencari bahan belajar lain di luar platform untuk menunjang proses pemahaman. Bapak Ibu pun sudah bisa berkolaborasi dan berbagi pengalaman antar Bapak Ibu yang lain sebagai peserta. Bapak Ibu pun sudah mampu merefleksi atau mendasarkan pada pengalaman yang sudah dilalui sama Bapak Ibu, kemudian berbagi dengan Bapak Ibu yang lain. Prinsip umum lainnya adalah memperhatikan keragaman karakter Bapak Ibu, makanya tadi sudah diidentifikasi Bapak Ibu yang dari Bengkulu, Bekasi, Padang, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Cianjur, Indramayu, Bogor, Subang, Cikarang, maaf bagi yang belum kesebut, itu memiliki karakteristik masing-masing, termasuk karakteristik yang di luar jangkauan diri kita, yaitu jaringan Bapak Ibu. Prinsip lainnya adalah Bapak Ibu hendaknya berpartisipasi aktif semua, sesuai peran masing-masing. Kemudian Bapak Ibu hendaknya menerapkan model pembelajaran flip dan menerapkan konsep merdeka. Nanti pembelajaran flip itu apa, konsep merdeka itu apa, nanti dijelaskan di bawah. Prinsip khususnya adalah Bapak Ibu hendaknya memperhatikan fokus peserta maksimal 9 jam per hari. Kemudian kita adalah kelas kecil maksimal 20 orang per kelas, kurang lebih 20 orangan. Kita 21 dan 22, dan yang ketiga Bapak Ibu prinsipnya kita memanfaatkan teknologi. Tadi Bapak Ibu sudah diinformasikan bahwa secara khusus menggunakan konsep merdeka, menerapkan model pembelajaran flip dan menerapkan konsep merdeka. Flip itu Bapak Ibu mulai dari belajar mandiri, mencari sendiri. Setelah Bapak Ibu melakukan itu di asinkronus, nanti Bapak Ibu kita masuk pada sinkronus, yakni di situ Bapak Ibu didampingi instruktur bersama-sama dengan Bapak Ibu yang lain melalui tatap maya untuk menguatkan pengetahuan yang sudah dipelajari di alur asinkronus secara mandiri di waktu sebelumnya. Jadi setelah sinkronus sekarang, Bapak Ibu nanti dihantarkan untuk masuk ke LMS asinkronusnya. Nah, di situ Bapak Ibu belajar mandiri, tidak didampingi oleh instruktur dan melalui LMS, teknologi LMS. Besoknya baru kita akan masuk pada penguatan, elaborasi, koneksi antar materi bersama instruktur di sesi sinkronus. Jadi flip itu belajar mandiri dulu, baru dikuatkan bersama instruktur dan bersama teman-teman lainnya. Alur merdeka itu Bapak Ibu ini singkatan ya, akronim. Ada M1M, 2E, 3R, 4R, 5D, 6E, 7K, 8A. Ada 8 tahapan. Ada 8 tahapan Bapak Ibu. Dan setiap tahapan ini maknanya bersinergi satu sama yang lain. M pertama itu mulai dari diri. E, eksplorasi konsep. R pertama, ruang kolaborasi. R kedua, refleksi terbimbing. D-nya demonstrasi kontekstual. E-nya elaborasi pemahaman. K-nya koneksi antar materi. A-nya aksi nyata. Bapak Ibu bisa sambil menyimak, bisa sambil melihat tayangan? Mohon dijawab.
Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa ya, artinya Bisa, sambil bisa. saya mengemukakan, Bapak Ibu pun memahami bisa membaca cepat. Membaca bisa lebih cepat daripada mengemukakan. Nah, Bapak Ibu, mulai dari diri itu nanti kita akan dipantik oleh pertanyaan reflektif untuk memulai topik, Bapak Ibu. Kemudian, biar lebih tampak, eksplorasi konsep itu kita akan diarahkan melalui materi kunci untuk membangun pemahaman. Nanti di situ Bapak Ibu ada bahan tayang, ada video, ada paparan, ada pengantar, ada pertanyaan-pertanyaan kunci yang akan menguatkan pemahaman kita berkenaan dengan materi kunci yang dibahas dari hari ke hari. Di itu ada eksplorasi konsep di LMS. Kemudian ada ruang kolaborasi Bapak Ibu, di sini ada penugasan kelompok. Jadi Bapak Ibu nanti dikelompokkan sama kami, Pak Yuan nanti akan menetapkan Bapak Ibu masuk kelompok mana, dan Bapak Ibu bisa lihat di partisipan di LMS, klik partisipan, nanti Bapak Ibu masuk kelompok berapa. Nanti setiap harinya Bapak Ibu berkolaborasi dengan kelompok itu baik di asinkronus maupun disinkronus nanti Bapak Ibu. Kalau disinkronus nanti ada breakout room untuk Bapak Ibu diskusi bersama kelompok masing-masing. Kalau di asinkronus Bapak Ibu menggunakan GWA sendiri, VIP call atau Zoom sendiri atau Google Meet sendiri, tapi dengan kelompok yang bersangkutan. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya adalah agar satu sama lain saling memberi potensi, mensinergikan potensinya. Jika satu berketerbatasan maka dapat dilengkapi oleh peserta diklat lainnya. Kemudian refleksi terbimbing, di sini kita mampu menuliskan refleksi pembelajaran Bapak Ibu dengan panduan pertanyaan yang disiapkan. Nanti biasanya disediakan pertanyaan, nanti Bapak Ibu menjawab sesuai dengan pertanyaan yang diarahkan ke Bapak Ibu. Di demonstrasi kontekstual Bapak Ibu, di sini ada penugasan mandiri. Jadi selain Bapak Ibu nanti ada tugas kelompok, Bapak Ibu juga ada tugas mandiri untuk mengevaluasi pemahaman Bapak Ibu nanti di menu demonstrasi kontekstual, di fitur demonstrasi kontekstual. Kemudian ada elaborasi pemahaman Bapak Ibu, di sini ada diskusi dan tanya jawab dengan instruktur. Pada umumnya elaborasi pemahaman itu disinkronus Bapak Ibu. Kemudian ada koneksi antar materi, diskusi refleksi belajar dan pembuatan rencana tindak lanjut. Ini dibutuhkan untuk memastikan kita sudah memperoleh hal baru apa, kemudian menguatkan hal lama dengan hal baru yang dimiliki apa dan apa yang harus ditinggalkan karena sudah tidak sesuai konteks lagi. Dan yang terakhir, aksi nyata, nanti Bapak Ibu akan melaksanakan aksi nyata di sekolah atau di kelas. Kalau dalam hal ini nanti diarahkan pada pelaksanaan IHT atau in-house training. Perangkat ajarnya silakan Bapak Ibu simak, aktivitasnya juga silakan Bapak Ibu simak secara cepat di slide ini. Saya akan lanjutkan Bapak Ibu. Seperti tadi sudah dikemukakan di awal bahwa kita akan melampaui 10 hari. Hari pertama, yang pertama adalah kebijakan program sekolah penggerak, tadi sudah Bapak Ibu 1 JP. Kemudian orientasi pelatihan ada sinkronus dan asinkronusnya 6 JP Bapak Ibu. Kemudian pendidikan yang memerdekakannya 6 JP, kerangka kurikulumnya 12 JP, capaian pembelajaran 8 JP, perangkat ajar 10 JP, asesmen 8 JP, kurikulum operasional sekolah 8 JP, pengenalan literasi digital 4 JP, pelaksanaan IHT 8 JP, tes awal dan akhir Bapak Ibu masing-masing 1 JP jadi jumlah 2 JP, dan evaluasi penyelenggaraan 1 JP Bapak Ibu. Jadi ini struktur program pelatihan kepemimpinan dan implementasi pembelajaran guru dan pendidik PAUD sampai SMK yang akan kita lalui Bapak Ibu. Ini tertera di jadwal. Mode belajarnya Bapak Ibu ada sinkronus dan ada asinkronus. Ini mohon Bapak Ibu sejak dini itu sudah mengenali istilah. Asinkronus itu tatap maya bersama instruktur melalui Google Meet, baik di ruang kelas besar maupun di ruang kelas kecil dengan breakout room.
Asinkronus itu Bapak Ibu belajar mandiri di LMS, di sesi asinkronus. Jadi ada 2 moda belajar, ada sinkronus, ada asinkronus. Hari satunya itu hari 1, 2, 3, 4 itu hari Bapak Ibu. Hari pertama sinkronus 4 JP hari ini. Hari kedua 2 JP, sinkronusnya hari ketiga 4 JP, hari keempat 4 JP. Asinkronusnya seperti yang tertera di bawah Bapak Ibu. Hari sekarang 2 JP dan seterusnya. Kemudian hari kelima, ke-6, ke-7, ke-8 juga demikian. Ini insya Allah sudah tercantum di jadwal yang di-share ke Bapak Ibu. Proses yang kita lalui Bapak Ibu harus dipastikan ketercapaiannya. Untuk memastikan ketercapaian itu, maka kita akan melampaui sesi evaluasi Bapak Ibu. Yang dievaluasi apa saja? Yang dievaluasi untuk kita, yang dievaluasi itu 1 pengetahuan Bapak Ibu, yakni melalui tes menggunakan instrumen soal berbentuk pilihan ganda ini, pretest dan posttest. Kemudian yang kedua, evaluasi sikap. Nanti Bapak Ibu akan diamati, ada lembar observasi, ada lembar portofolio Bapak Ibu. Nanti kehadiran Bapak Ibu seperti apa, kerjasama seperti apa, tanggung jawab seperti apa dalam melaksanakan penugasan keaktifan dalam diskusi. Jadi mohon Bapak Ibu diperhatikan hal ini karena ini hubungannya dengan penilaian sikap. Kemudian yang ketiga ada evaluasi keterampilan. Dalam hal ini ada tugas individu, ada tugas kelompok Bapak Ibu dengan berbagai ragamnya. Semuanya adalah menantang dan hal baru. Karena kita sedang akan mempelajari pembelajaran dengan paradigma baru. Nanti Bapak Ibu hendaknya komitmen dan bertanggung jawab untuk menunaikan dan memenuhi seluruh tugas yang diberikan. Hasil evaluasi, nanti aspek setiap evaluasi baik pengetahuan, sikap atau keterampilan diolah menggunakan rumus ini 30% NS plus 60% NK plus 10% NP. NS itu nilai sikap, NK itu nilai pengetahuan, NA itu nilai akhir, NK itu nilai keterampilan, NP nilai pengetahuan. Jadi demikian nanti plus sekian prosesnya nanti jumlahnya berapa. Predikatnya nanti Bapak Ibu kalau 80 sampai 100 amat baik. Kalau 70 sampai 80 baik. Kalau kurang dari 70 cukup. Jadi itu nanti yang akan Bapak Ibu peroleh hasil evaluasi secara kuantitatif dan kualitatif melalui pelatihan ini. Sampai di situ Bapak Ibu dapat dipahami? Alhamdulillah Bu. Dapat Iya Bu. Ya, dapat diikuti. Alhamdulillah Dapat Bu. diikuti ya. Iya Bu. Baik Iya, Bu. Baik. Bapak Ibu, itulah tujuan, konten, proses, prinsip sampai evaluasi yang harus kita semua pahami agar pada saat menjalani 10 hari ini kita tenang karena berbasis pemahaman kita. Tenang, karena kita paham, kita akan dibeginikan, kita akan melakukan ini. Baik, jika demikian saya akan mengajak Bapak Ibu untuk ice breaking sederhana melalui bertepuk tangan. Jadi boleh dibuka mute-nya dulu agar suara tepuk tangannya kedengaran, nanti ditutup. Saya undang terlebih dahulu, ada yang berkenan memandu ice breaking tepuk tangan, silakan. Yang biasa ice breaking tepuk tangan, silakan Bapak Ibu. Siapa yang berkenan? Adakah? Siapa ibu-ibu, ayo. Ayo, siapa? Ayo. Tapi di sini nggak ada orang Batak ya Bu ya? Nggak apa-apa. Yang penting difahami instruksinya Bu. Biar kami orang Sunda
mengenal. Nanti kita coba ini ya di tepuk Sunda. Sekarang kita mulai tepuk Batak. Oh boleh Ibu, saya mohon izin dulu nih. Boleh Ibu, boleh silakan. Ya, kita mulai ya Pak ya. Ikuti instruksinya. Terdengar suara saya semua? Terdengar. Iya Bu, bisa. Bisa. Jelas, Tepuk tangan 3 kali. Tepuk, saya bilang tepuk Batak. Prok, ucok, ucok, prok. Terus perempuan itu apa ya? Kalau gini. Aduh. Perempuannya apa ya? Tuh, langsung hilang ya. Ini nervous banget. Tenang Bu, tenang. Dilanjut saja Bu. Oh iya. Prok, ucok, prok, butet, prok, horas. Oh. Ya dicoba dulu, Saya, dicoba dulu. Kita mulai ya. Saya instruksikan tepuk Batak. Prok, butet, prok, horas. Cukup ya perkenalan. Mudah-mudahan nanti bisa lebih baik lagi. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Fitri. Subhanallah. Kita mengenal ucok dan butet ya. Sama horas. Ucok, butet sama horas. Terima kasih Bu Fitri. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu semangat. Semangat. Bapak Ibu sehat walafiat. Bapak Ibu sehat walafiat. Alhamdulillah. Bapak Ibu bahagia. Bahagia. Alhamdulillah. Kita silakan di mute lagi. Mohon semua di mute lagi. Kita akan beranjak pada pemetaan harapan dan kekhawatiran berkenaan dengan pelatihan ini. Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengisi di situ tuliskan pada kolom chat harapan dan kekhawatiran selama pelatihan. Silahkan Bapak Ibu. Memulai untuk mengisi di kolom chat. Harapan apa melalui pelatihan ini, kekhawatiran apa dari pelatihan ini. Silahkan. Bapak Ibu difahami instruksinya? Dipahami ya? Silakan menulis di chat harapan apa yang Bapak Ibu ingin kan melalui pelatihan ini dan kekhawatiran apa.
Bu Susi, harapannya semoga ilmunya bertambah dan bermanfaat. Bu Elvi, Bu Eli, saya sangat berharap setelah mengikuti pelatihan ini nanti bisa menjadi guru yang profesional, menjadi pribadi yang lebih baik. Bu Fitria, harapan bisa memberikan pembelajaran yang lebih bermakna bagi anak-anak didik saya. Lebih jauhnya bisa memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan walaupun sedikit. Dalam arti lebih memanfaatkan hidup insya Allah. Pak Saripudin, harapan mudah-mudahan menambah wawasan dan pengalaman kekhawatirannya mati listrik mendadak. Betul Pak. Pak Muhammad Rifal, Assalamualaikum. Harapan saya dengan adanya pelatihan ini, model belajarnya menjadi bertambah variasi dan bisa bermanfaat bagi guru PAI lainnya. Pak Jamhuri, semoga dengan pelatihan ini harapan saya kita bisa menjadi tenaga pendidik yang berkualitas. Kekhawatirannya komunikasi ketika proses diskusi besar dan diskusi kelompok dalam proses pelatihan. Khawatir gangguan teknis, harapan mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik untuk pribadi maupun bekal untuk mengimplementasikan terhadap siswa agar tercapai merdeka belajar. Bu Winda, Pak Ayub, tadi sudah, Bu Siti. Semoga dengan mengikuti pelatihan ini bisa Pak Abdul Haris, Bu. Pak Abdul Haris. Iya, Pak Jalal, melalui kegiatan ini saya berharap mendapatkan ilmu baru yang aplikatif di sekolah kami sesuai dengan kondisi. Harapan tidak saya inginkan adalah noise ketika pelatihan. Setelah mengikuti pelatihan ini, Pak Daud, saya bisa menjadi lebih baik dalam mendidik peserta didik. Pak Faizal, luar biasa ya, semua harapan-harapannya. Khawatir gangguan sinyal, betul. Mati listrik, sinyal internet tidak lancar. Betul Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu tuangkan harapan dan kekhawatirannya di chat. Sampai pukul 11.09 sudah bergabung bersama kita Bapak Ibu 20 orang, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga yang masih terkendala juga segera bisa bergabung. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menuangkan harapan dan kekhawatirannya. Semoga Allah memudahkan kita untuk mencapai harapan kita, dan semoga Allah juga mengendalikan semua kekhawatiran kita. Semoga itu tidak terjadi. Kita akan amin ya Allah. Bapak Ibu, kita akan beranjak pada sesi selanjutnya, yaitu kita harus membuat kesepakatan kelas Bapak Ibu. Biar satu sama lain berdasar pada kesepakatan ini. Misal, pertama on time, baik sinkronus maupun asinkronus. Ini diberitahukan Bapak Ibu, nanti kan jadwal sesuai dengan kesepakatan kita. Kesepakatan yang pertama adalah setiap hari sinkronus kita akan mulai 7.30 Bapak Ibu. Jadi semua sudah siap sejak jam 7, kita sudah siap-siap dan kita akan memulai di jam 7.30 di setiap harinya. Agar efektif di hari itu dapat mengerjakan juga tugas-tugas yang lain Bapak Ibu. Misal begitu. Saya sudah memantik dengan 2. Yang pertama on time baik sinkronus maupun asinkronus. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu mengemukakan usul untuk kita sepakati bersama. 2. Memiutkan mikrofon ya. Pada saat
yang satu sedang menyampaikan materi, baik instruktur ataupun peserta. Jadi udah disepakati, kemudian HP yang ada di Bapak Ibunya tidak dibunyikan. Silakan Bapak Ibu, apalagi? Usul Bu, Iya silakan. Pak Abdul Haris ini. Kalau bisa ini baru usul saja, kalau disepakati dimulainya nggak usah terlalu pagi seperti jam 7 tadi gitu. Soalnya biasanya di rumah agak sibuk dulu gitu. Jadi ya dimulai sekitar seperti tadi lah. 7.30 ya Pak? Gitu. Iya. 7.30 Pak, mohon maaf karena jadwalnya sudah jadwal dari Oh udah pusat. jadi, oh ya. Boleh. Kalau sudah jadi, maaf. Iya. Kalau mengawalinya di sinkronisnya mohon disepakati 7.30 dengan segala kerendahan hati ya Pak. Ya. Yang lainnya, Bapak Ibu? Bapak Ibu dimohon juga aktif. Semuanya berkontribusi. Ini harus disepakati nih. Jadi Bapak Ibu nanti membuat jadwal piket. Nah, kita sepakati bahwa yang akan mengingatkan berbagai hal ke kita adalah Bapak Ibu yang bertugas jadwal piket hari pertama sampai hari terakhir. Nanti ada di LMS, Bapak Ibu download, diskusikannya di GWA, baru setelah jadi di-upload di LMS Bapak Ibu ya. Diisi seluruh kolom. Siapa yang tugas mengingatkan tugas, siapa yang bertugas ice breaking, siapa yang bertugas dan yang lainnya. Jadi dari hari ke hari itu tidak saling menunggu lagi Bapak Ibu. Tidak saling menunggu lagi. Tapi kita sudah ada yang bertanggung jawab. Sudah ada yang bertanggung jawab. Apalagi Bapak Ibu, kita harus saling menghargai satu sama lain ya. Baik, masih ada yang usul atau cukup? Bapak Ibu. Kalau jam selesainya jam berapa Bu? Maaf Bu, tadi jam pulangnya. Ada di LMS Pak, setiap harinya. Selesai diklatnya? Ada di LMS Pak, setiap harinya. Berarti ada yang 4 JP, ada yang 3 JP, ada yang 2 JP. Nanti kita buka LMS ya Pak. Tadi juga sudah diungkapkan di jadwal. Di jadwal tadi ada berapa JP di tiap harinya, ada berapa JP asinkronus di tiap harinya ya Pak. Pak Jalaluddin mohon di-mute. Masalahnya ada nges 2 minggu di loh. Ada nges tanggal 5 loh. 2 minggu di. Pak Jalaluddin mohon di-mute. Pak Jalaluddin. Bapak Ibu orientasi pelatihan sudah cukup. Silakan dibuka mute-nya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Bu. Oke, nanti sambil berjalan satu persatu diikuti. Bapak Ibu nanti satu persatu difahami dan dilalui. Insya Allah. Sesaat kemudian Bapak Ibu kita akan beranjak pada mengerjakan tes awal. Tes awal itu Bapak Ibu waktunya 1 JP. Jadi begitu Bapak Ibu buka klik, harus diperhatikan. Tidak boleh diganggu kiri kanan. Bapak Ibu harus fokus karena soal sekian puluh Bapak Ibu harus selesai sampai mengklik finish di bawah itu 1 JP. Pak Yuan sudah membuka, katanya sudah boleh mengerjakan pre-test, sudah boleh mengerjakan tes awal. Bapak Ibu tidak boleh keluar dari Google Meet. Tidak boleh keluar.
Jadi sambil ini. Tetap bersama kami, juga bersama saya. Bapak Ibu mengisi tes awal itu sambil on kamera, semuanya on kamera. Kalau tadi diperbolehkan, Bu Erma, Pak Jamhuri, Bu Andrea, Bu Siti, Pak Ayub, Pak Daud, semua on kamera. Untuk memastikan yang mengerjakan tes awal itu Bapak Ibu. Pak Saripudin, kita akan transparan dan menguji integritas kita semua bahwa yang mengerjakan tes awal adalah Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan buka LMS-nya, klik LMS-nya, dan silahkan diarahkan ke klik tes awal. Untuk memandu lebih lanjut, saya undang untuk membantu kita semua Pak Yuan memberi arahan kepada Bapak Ibu. Silakan Pak Yuan. Bapak Ibu sudah dibuka LMS-nya? Sudah, Pak. Sebentar, Pak. Baik, Pak. Di hari pertama diklik tes awal. Ya, Pak. Di mana ya, Pak? Maaf. Nah. Ini ada tes awal. Tes awal? Di mana ya? Sudah terlihat share screen-nya. Ada dibukanya di hari pertama, Bu. Di hari pertama, hari ke-1-nya diklik? Iya. Nah, di situ ada 1.11a tes awal. Oh iya, sudah. Baik. Langsung klik preview quiz now. Start attempt. Apa Pak yang diklik? Maaf. Preview quiz now. Review enggak? Kok tidak ada ya? Ini Pak, kalau yang sudah kebuka langsung dimulai aja ya Pak? Ya dimulai saja Pak. Kalau udah Oh, ya. start. Ya siap Pak. Nanti dicek sama kami, sama Pak Yuan dicek, sama saya juga dicek. Jika sudah terchecklist sekalipun tapi masih keliru, kan kami nanti periksa Bapak Ibu. Nanti akan dikomunikasikan di GWA, Bapak Ibu yang ini masih keliru, mohon diperbaiki. Jadi sejak hari ini Bapak Ibu akan bersama kami berkolaborasi dengan baik, saling menghargai bersama kami. Bapak Ibu mohon hatinya dibuka lapang-lapang, pikirannya dibuka lebar-lebar, badannya, energinya dibangun. Di 10 hari ini kita diberi amanah oleh Allah untuk memperoleh ilmu Allah melalui pelatihan ini. Berat, ringan. Kenapa saya bilang ya berat ya ringan? Berat ketika dilihat lahiriahnya, kita harus mengikuti secara lahir dan mengerjakannya dengan durasi yang sudah ditentukan. Akan menjadi ringan karena yang kita kejar adalah ilmu Allah untuk profesionalitas kita, untuk kemuliaan kita dan peradaban dunia Bapak Ibu. Karena hasil kerja para pendidik itu adalah peradaban dunia atau dunia yang beradab, bukan dunia yang biadab. Jadi Bapak Ibu akan terasa ringan karena mulianya itu. Apakah dari hari ke hari berisi tantangan? Betul. Materi kuncinya berubah, tugasnya juga bervariasi. Tujuannya apa? Agar Bapak Ibu di setiap hari memperoleh hal baru. Sehingga dapat memberikan yang baru dan up to date
serta kontekstual yang substantif kepada peserta didik kita. Jadi ketika kita melepas mereka di SMK, itu kita tenang Bapak Ibu. Karena kita sudah bekali mereka dengan hal yang benar. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Kita cek ke Pak Yuan, apa sudah cukup 3 JP Pak Yuan? Tadi kita mulai jam 10 menit. Sudah lebih malah, Bu. Sudah lebih malah. Sudah lebih kata Pak Iwan. Baik Bapak Ibu, kita tutup sesi sinkronus. Sekali lagi jangan lupa pindah Bapak Ibu ke LMS di asinkronus. Besok jam 7 sudah saya buka, sudah saya dan Pak Iwan buka room Jimit-nya. Dan kita mulai bismillah di jam 7.30. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih untuk hari ini. Semoga Allah memanjangkan umur kita, sehat walafiat, diberi kekuatan, diberi Amin ya Allah. Ya, diberi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas seluruh keterbatasan saya di hari ini. Semoga besok kita ketemu lagi dengan seluruh kesiapan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.